Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu bab 7. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kita mulai pembelajaran kita di semester 2 ini mengenai sekolah dan keluarga sebagai tempat untuk melatih disiplin. Yang pertama, pengertian disiplin. Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan tata tertib serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Yang kedua, fungsi disiplin. Menurut Asti Fajaria 2012, disiplin memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk menata kehidupan bersama. Di sekolah, disiplin diperlukan untuk menata kehidupan siswa dan demi terwujudnya proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas. Sedangkan di rumah, disiplin dibutuhkan untuk menata kehidupan keluarga, sehingga setiap orang paham apa itu hak dan kewajibannya, dan bagaimana melaksanakannya. Di sekolah dan di rumah, siswa adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri, sifat, kepribadian, dan latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, dalam hubungan dengan orang lain, diperlukan norma, nilai, peraturan untuk mengatur kehidupan dan kegiatannya supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, untuk membangun kepribadian. Kepribadian berarti menyangkut sikap, tingkah laku, dan perkataan. Kepribadian seseorang ditentukan oleh lingkungan di mana ia hidup dan bertumbuh, yaitu lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, serta juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Yang ketiga, untuk melatih kepribadian. Kepribadian terbentuk melalui pelatihan dan disiplin, dan itu tidak terbentuk dalam 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun-tahun. Karena itu dibutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan disiplin bagi pembentukan kepribadian seseorang. Yang keempat itu unsur paksaan. Faktor yang mendorong terbentuknya disiplin adalah dorongan dari dalam diri. Namun untuk mewujudkan disiplin ada juga dorongan dari luar diri kita sendiri. Jadi salah satu fungsi disiplin adalah memaksa seseorang untuk hidup menurut aturan yang berlaku. Yang kelima itu hukuman. Peran hukuman atau sanksi amat penting sebagai pendorong agar siswa mau melaksanakan tata tertib dan juga aturan yang berlaku. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang kondusif. Disiplin membuat kehidupan menjadi tertib dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang kondusif di tiap lembaga. Menurut Singgi Degunarsa, disiplin memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain. Yang kedua, mengerti larangan-larangan dan segera menurut untuk menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, mengerti tingkah laku yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat,
belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa terancam oleh hukuman. 3. Disiplin di sekolah. Disiplin yang ditetapkan di sekolah dapat mendorong siswa belajar secara konkret dalam praktek hidup tentang hal-hal positif, melakukan hal-hal baik dan benar, dan menjauhkan murid dari hal-hal yang negatif. Disiplin di sekolah diberlakukan bagi guru dan juga murid. Guru harus menjadi teladan disiplin bagi murid. Sekolah harus menyimbangkan antara hukuman dan penghargaan. Misalnya kalau siswa terlambat, ya harus dihukum. Dan sebaliknya jika siswa mendapat prestasi, harus bisa kita mengapresiasi atau memberikan penghargaan. Yang keempat itu disiplin di rumah. Keluarga dalam hal ini adalah orang tua menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Untuk itu, orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal disiplin. Contoh disiplin di rumah adalah disiplin waktu. Perlu ada pengaturan waktu yang seimbang, yaitu misalnya antara bermain dan belajar. Yang kelima, penjelasan dari Alkitab. Dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 28, di sana menceritakan ketaatan bangsa Israel. Tetapi ibu membacakan Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Setiap orang percaya harus senantiasa memiliki siapa yang akan dilayaninya. Seperti halnya Yosua dan orang-orang Israel, mereka memilih untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya suatu pilihan sekali saja, tetapi kita harus berkali-kali memutuskan, bertekun di dalam iman, dan menaati Tuhan. Janji bangsa Israel untuk melayani Tuhan memang ditepati, tetapi hanya selama Yosua dan para tua-tua masih hidup. Tidak lama sesudah kematian Yosua, bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan mulai berbakti kepada dewa-dewa lain, atau itu bisa kita lihat baca dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai ayat 19. Bangsa Israel diminta untuk menjalankan ibadah dan menentukan pilihannya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Begitu juga kita sebagai orang percaya harus senantiasa memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan memiliki kedisiplinan untuk beribadah dan memuji kepadanya. Demikian pembelajaran kita. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama, semua manusia membutuhkan disiplin untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan untuk menumbuhkan kedisiplinan. Yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus memiliki kedisiplinan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa